Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Kami dari kelas 11 Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis 2. Di sini kami akan menjelaskan sedikit materi tentang perjanjian kerja. Disimak baik-baik ya videonya. Kontrak atau perjanjian kerja adalah kesepakatan dalam bentuk tertulis atau lisan yang dibuat untuk mengikat hubungan antara pekerja atau buruh dengan perusahaan dalam periode waktu tertentu maupun waktu tidak tertentu. Sebelum menyetujui kontrak atau perjanjian kerja tersebut, terlebih dahulu harus memenuhi syarat-syarat perjanjian kerja seperti: 1. Kesepakatan kedua belah pihak. 2. Kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum. 3. Adanya pekerjaan yang diperjanjikan. 4. Pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 5. Pekerjaan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perusahaan atau PP dan perjanjian kerja bersama atau PKB. Setelah memahami syarat-syarat perjanjian kerja, barulah kita melengkapi isi dalam kontrak kerja. Namun sebelum menandatangani kontrak kerja, kita perlu teliti saat membaca isi perjanjian kerja. Dalam perjanjian kerja setidaknya memuat pekerjaan dan jenis kerja atau jabatan. Identitas yang kita miliki seperti nama, jenis kelamin, umur dan alamat pekerjaan, dan jenis kerja atau jabatan pekerjaan juga tertera pada kontrak kerja. Jangan lupa untuk membaca dimulai dan jangka waktu berlakunya kontrak kerja. Dalam perjanjian kerja juga berisikan tempat dan tanggal perjanjian dibuat. Baru setelah itu perhatikan tanda tangan para pihak di dalam perjanjian kerja. Berdasarkan pengertian perjanjian kerja di atas, dapat ditarik beberapa unsur dari perjanjian kerja, yakni: 1. Adanya unsur work atau pekerjaan. Kerjaan tersebut haruslah dilakukan sendiri oleh pekerja, hanya dengan seizin majikan dapat menyuruh orang lain. 2. Adanya unsur perintah. Pekerja yang bersangkutan harus tunduk pada perintah pengusaha untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan yang diperjanjikan. Yang ketiga, adanya unsur upah. Yang keempat, adanya unsur waktu. Komposisi dan tanggung jawab dari pekerjaan tersebut diketahui dari jam berapa sampai ke jam berapa, atau berapa jam dalam sehari wajib dilaksanakan. Jenis perjanjian kerja. Berdasarkan pasal 56 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, terdapat dua jenis perbedaan perjanjian kerja, yaitu kerja waktu tertentu dan PKWT, dan perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau PKWIT. 1. Untuk yang pertama, yaitu perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT, yaitu perjanjian kerja antara pekerja atau buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu. 2. Yaitu perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau PKWTT, adalah perjanjian kerja antara pekerja atau buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan yang bersifat tetap. Selain itu, berdasarkan sumber lain, terdapat 4 jenis perjanjian kerja, diantaranya: 1. Yang pertama yaitu perjanjian kerja waktu tidak tetap atau PKWTT. Yang kedua, perjanjian kerja waktu tetap atau PKWT. Yang ketiga, perjanjian kerja paruh waktu. Jenis pekerjaan ini sering kita mendengarnya dengan sebutan part-time. Yang keempat, terakhir yaitu perjanjian pemborong pekerjaan. Kontrak jenis ini biasanya digunakan untuk jumlah pekerjaan dalam skala besar, seperti pabrik. Lebih enaknya lagi, pihak perusahaan harus membuat perjanjian kerja PKWT dan PKWTT sehingga menguatkan hukum dari kontrak kerja ini. Baiklah teman-teman, mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Semoga bisa menambah wawasan kalian dan bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.